Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, yuk kita bahas ya terkait dengan materi atau persiapan PTS ya. Teman-teman, ada 22 butir soal ya. Ada menjodohkan satu, kemudian benar salahnya ada dua, dan 8 soal PG serta esai 2 ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor satu kita mulai. Ini sebagian sudah ada yang pernah dibahas ya kemarin di kelas. Pertama ada titik 2,3 yaitu teman-teman ya. Dipetakan oleh translasi 5,4 maka bayangannya berapa? Jadi ini ada titik A 2,3 ya. Kemudian ditranslasi oleh 5,4 ya. Maka bayangannya adalah tinggal kita jumlahin aja ya. Berarti 2 dengan 5 gitu ya, 7. Kemudian min 3 dengan 4 dijumlahkan jadi 1. Dah selesai dapat soal pertama yaitu hanya menjumlahkan saja gampang. Kemudian soal kedua ya masih translasi juga tapi dia garis. Nah, ini contohnya adalah Y sama dengan 4X min 7 gitu ya. Direfleksi, maaf, ditranslasi oleh T15. Maka bayangannya sama dengan berapa? Ini caranya gimana? Caranya itu adalah dengan menggunakan XY kan. Nah, nanti di sini ketemu bayangan. Maka nilai bayangannya berapa? Nilai bayangannya itu adalah jumlah dari X terhadap angka satu kan gitu ya. X plus satu gitu kan. Kemudian Y-nya berarti Y dengan Y aksen sama dengan Y plus 5. Y aksen adalah Y plus 5. Diapain kalau begini? Dia diubah dulu menjadi X sama dengan gitu ya. Nah, menjadi X sama dengan berarti satunya pindah ke ruas kiri menjadi X aksen min satu. Ini juga sama. Y sama dengan berarti Y aksen min 5 karena 5-nya pindah ke ruas kiri ya, nyebrang sama dengan. Yang diambil yang mana? Yang diambil adalah nilai ini dan nilai ini disubstitusi ke dalam persamaan ini kan? Ya. Nah, Y-nya berarti ini. Y-nya kan berarti siapa? Y-nya berarti kan sama dengan Y aksen min 5 gitu ya. Dari sini kan ya. Y aksen min 5. Langsung kita ganti. Ini namanya disubstitusi. Kemudian 4, X-nya berapa nih? X ini berarti diganti oleh si X aksen min satu ya. Disubstitusi X aksen min satu min 7. Jadi hasilnya itu dalam bentuk aksen atau bayangan. Ya aksen min 5 gitu kan. Ya sama dengan 4 X aksen gitu. Kali ke dalam ya kali ke dalam ya. Min 4 min 7 dirapikan. Y aksen sama dengan 4X aksen ya. Min 5-nya pindah ruas kanan jadi plus. Min 4 min 7 plus 5. Hasilnya menjadi 4X aksen min 4 1 min 7 berarti min 6 ya. Ini hasilnya. Kalau dalam opsional A B C D E nggak ada aksen. Bayangan aksen ini nggak ada nih ya. Yang kayak gini-gini nggak ada nih. Ada tanda kutipnya nih nggak ada. Jadi Y sama dengan 4X min 6. Cukup gini aja nih jawabannya nanti. Yang penting udah ada perubahan ya. Nah, next. Yang berikutnya, nomor 3. Nomor 3 ini titik lagi guys ya. Ada sebuah titik A ya 3, min 7. Enak nih mainnya refleksi ya. Nah besok diapalin tuh ya yang di kotak-kotak gitu ya. Direfleksi terhadap garis ya. Garis Y sama dengan X ini harus hafal teman-teman ya. Yang kemarin saya kasih kotak-kotak tuh di apa namanya catatan.
Kalau perlu catat aja berarti diambil ya. Nah, ini besok udah jadi saya bukan Y sama dengan X. Yang keluar bisa jadi Y sama dengan min X. Nah, kalau teman-teman catatnya nggak ada, berarti bisa googling ya, tabel refleksi ya, transformasi geometri coba cari nanti ya. Nah, ini berubah jadi apa nih bayangannya gitu kan ya. Ini kalau seandainya hafalan teman-teman, ini lebih mudah ya. Kalau dia hafal enak karena di sini formatnya nggak perlu pakai mengerjakan apa pakai matriks ya. Ada sebenarnya hafalan metrik tapi ribet. Mending kalau hafalan lebih enak. XY ini berubah jadi gini kak. Nah, jadi YX. Yang tadinya X-nya si 3, ya kan ya. Sekarang dia jadi Y. Y siapa? Min 7 kan? Nah, berarti masukin min 7 di sini. Ya kan ya, di 3. Nah, gitu. Gampang kan? Kalau refleksinya terhadap garis Y sama dengan min X nih, kalau besok keluarnya misalkan garisnya Y sama dengan min X gimana Pak? Gitu kan ya? Ya udah tinggal kita ganti. Yang tadinya di sini adalah XY, maka di sini berubah jadi min Y min X tuh gitu doang. Ya, tinggal dikali minus gitu kan. Kalau hafal enak tuh ya. Siapa tahu bisa keluar model begini ya. Model yang minus ya, yang Y sama dengan min X. Nah, buat jaga-jaga aja. Yang keempat, gampang-gampang kan? Titik lagi nih, ada titik. Titik A. Ya. Titik A nilainya sama dengan 2,4 gitu kan. Direfleksi oleh sumbu X. Kalau di sini direfleksi sumbu X, nih, makanya harus hafal ya teman-teman ya. Refleksi sumbu X, kemudian dilanjutkan lagi dengan refleksi kalau nggak salah. Refleksi lagi ya, oleh Y sama dengan min X ya. Direfleksi oleh garis Y sama dengan min X gitu ya. Nah, gimana nih caranya nih? Nah, ini yang ditanya yang terakhir. Bayangan kedua ya. Ibu. Oh iya, Bu. Oh, baik. Oh, kayaknya. Oh iya, makasih. Makasih, Bu. Nah, kemudian gimana caranya nih ya? Cara ngerjainnya berarti harus dua kali dikerjakan kan? Pertama, kalau refleksi terhadap sumbu X itu yang tadinya X, Y, maka berubah menjadi X, min Y, gitu kan? Oh, berarti jadi berapa dong? Jadinya titiknya adalah 2, min 4. Sekarang ada minusnya 4 ya, karena Y-nya berubah jadi min kan? Y-nya berubah jadi min, gitu kan? Nah, berubah lagi, ya, berubah lagi. Ini diubah lagi garis yang tadinya 2, min 4, berarti sekarang berubah jadi yang baru ya. Oh, namanya di sini adalah XY baru kan. Terhadap garis Y sama dengan min X, berarti berubah jadi apa? Min Y, min X kan gitu. Yang tadinya Y-nya sama dengan min 4, karena dia jadi min Y, jadinya 4. Gitu kan, jadi positif kan? Min 4 kali min gitu kan. X-nya juga berubah jadi min, berarti 2 yang tadi positif jadi minus 2 gitu. Ini akhirnya endingnya. Jadi kalau hafal di sini enak nih ya posisinya ya, perubahan-perubahannya. Oke, begitu ya temen ya. Ya. Yang kelima ya, yang kelima. Kita rapin lagi ya. Yang kelima, ada soal titik lagi ya. Titiknya namanya titik P. 5, min 7 dirotasi 90 derajat ya. 90 derajat ya. Berlawanan jarum jam, berarti kan arahnya ke kiri. Pusatnya titiknya 0,0. Ya udah berarti kalau gitu nih AB-nya 0,0. Sorry, sebentar. Ini saya edit lagi dulu biar enak. Jadi pusat rotasinya adalah 0,0 dengan sudut sama dengan 90 derajat berlawanan jarum jam gitu ya. Nah, berapa nih ending akhirnya gitu kan? Berada dengan titik. Oke, nah harus hafal teman-teman nih berarti ya. Ini berarti kan bayangannya. Bayangannya ini berarti adalah X aksen dan Y aksen. X aksen, Y aksen ya. Min A dan B. Kemarin ingat kan ya di sini ya. Ini adalah A,
ini adalah B, ini adalah theta ya. Jadi min min nol kan gitu rumusnya kan? Sama dengan dalam kurung cos 90. Kalau dia berlawanan jarum jam berarti tetanya positif ya. Cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 ya. Nah, dikali sama X min nol ya. X-nya siapa X-nya? X-nya di sini, Y-nya di sini. Gitu ya. Berarti kan X min nol Y min nol gitu ya. Kalau X min nol Y min nol berarti XY ya. Ini juga sama nih ya. Berarti X aksen, Y aksen. Kita tinggal ngandelin dari si nilai hafalan kita trigonometri. Cos 90 nilainya nol. Sin 90 satu berarti min satu. Ini satu, ini nol gitu ya dikali sama X, Y. Kemudian diapain? X-nya udah ada nih, sorry, ini X aksen ya, aksen ya. Ini X-nya di sini ya, sorry. 57, berarti harus ini angkanya berupa angka 57 ya, ini harusnya sebenarnya. Biar lebih enak langsung gitu ya. Oke, ini 5 langsung 7 aja deh ya. 5, 5 dan min 7 ya. Ini karena di sini harusnya ini aksen, sorry, ini X, ini Y gitu ya. Nah, kita kalikan, berarti 0 kali 5, 5 0. Ini 1 kali min 7 7 berarti 0 tambah 7 7. 1 kali 5 gitu kan ya, 5. 0 kali min 7 0, berarti 5 tambah 0, 5. Nah, ketemu udah. Ini hasilnya. Oh, X aksennya nilainya 7. Y aksennya nilainya di 5. Berarti jadinya di sini adalah 7 dan angka 5. Oke ya. Oke. Masih gampang. Ya, nggak susah-susah. 6 ya. 6 yaitu persamaan garis Y sama dengan 5x min 7 ada garis sekarang nih ya. Y sama dengan 5x min 7 dirotasi 180 derajat ya dengan titik pusatnya masih 0,0 ya sudutnya sama dengan 180 derajat kayaknya juga berlawanan jarum jam ya. Nah, dengan titik pusat 0,0 maka koordinat bayangannya oh bukan bayangan titik P nih ya maaf ya ini bayangan garisnya harusnya ya bayangan garisnya apa gitu ya salah kalimat tuh ya. Nah ya sama seperti tadi cara ngerjainnya ya cara ngerjainnya itu adalah dia harus diubah menjadi bentuk XY ini adalah X aksen dan Y aksen tekniknya harus pakai menggunakan kosin juga ya. Berarti di sini X aksen min nol karena AB-nya juga nol ya. Y aksen min nol gitu kan. Sama dengan cos. Nah, ini harus apa lagi nih? Cos 180 min sin 180 gitu kan. Terus kemudian sin 180 dan cos 180 derajat ya. Nah, dikali sama X aksen min nol Y aksen min gitu ya. Nah, berapa nilainya nih? X aksen, Y aksen, ya, sama dengan cos 180. Cos 180 sama dengan berapa? Min 1. Ya. Ini nol, ini min 1. Dikali XY. Oh, sorry, ini harusnya XY ini ya. Ini harusnya XY, Bang. Salah misalnya. Oke. Nah, ini berarti X min 0 gitu ya. Ini X, ini Y. Kali min satu kali X nol kali Y berarti min X nol kali X nol min satu kali Y berarti min Y ya. Nah berarti hasilnya berapa nih X aksen nilainya sama dengan min X Y aksen nilainya sama dengan min Y jadi tinggal dikali aja ya berarti diubah jadi X sama dengan gitu ya. Berarti kalau diubah jadi X sama dengan diubah jadi Y sama dengan ini jadinya min X aksen ini sama dengan min Y aksen ya. Min Y aksen gitu ya. Nah, diapain nih setelah itu? Setelah itu dia disubstitusi. Substitusi nih, yang ini nih, substitusi nih.
Ya, substitusi ke dalam persamaan Y sama dengan 5X min 7. Yuk, berubah jadi apa? Nah, berubahnya jadi Y-nya. Berarti Y-nya berubah menjadi min Y aksen. Min Y aksen sama dengan 5X. X-nya berubah jadi min X aksen. Ya, min 7. Gitu ya. Berarti ini min Y aksen sama dengan min 5X aksen min 7. Kalau mau dirapikan kali min 1. Jadinya Y aksen sama dengan 5X aksen plus tuh 7. Gitu ya. Hasil AND-nya nanti kalau di opsional nggak pakai aksen. Dia berubah menjadi Y sama dengan 5X plus 7. Dihilangkan aksennya. Nggak ada pilihan aksen. Soalnya. Ini pertama ya. Untuk soal PG. 6 soal pertama. Oke. Oke. Kita apa namanya di recording ya. Jadi nanti insya Allah teman-teman bisa dapetin recordingnya. Saya lanjutin lagi kepada whiteboard baru. Oke. Soal yang berikutnya soal nomor 7. Ya, soal nomor 7 gampang banget ya. Ini hafalan kita sin 120 derajat ditambah cos 150 derajat dibagi dengan tangent 30 derajat. Nah, sin 120 apa? Sin 120. Sin 120 itu berarti setengah akar 3 ya. Ditambah cos 150. Cos 150 itu sama dengan min setengah akar 3. Ya, oke, sebentar, sebentar. Dikit lagi. Sebentar lagi. Tangen 30 itu sama dengan sin 30 per cos 30 ya. Setengah per setengah akar 3. Jangan lupa tuh ya. Jadi teman-teman harus hafal ya. Tangen 30 itu sama dengan sin 30 per cos 30. Karena tangen itu sin per cos ya. Kalau mau dia habisin, ini tinggal bawahnya 1/akar 3. Setengah tambah min setengah berarti karena sama-sama bilangannya akar 3 berarti 0. Ya udah berarti 0 dibagi 1/akar 3 berarti nilai sama dengan 0. Ini nomor 7 ya. Nomor 8 ini bentuknya adalah simple ya teman-teman bikin segitiga gitu. Set ya. Siku-sikunya di A berarti kalau gitu di sini A gitu kan ya. Terus kemudian di sini B, di sini C boleh ya. Dia berarti sama dengan 1 gitu ya AB-nya ya. AC-nya sama dengan akar 3 ya. Maka nilai cos A tambah sin B. Ini udah dikerjain kemarin ya. Nah, cos A tambah sin B. Berarti kan kita ngadepnya ke A nih. Salah. Bukan cos A tambah sin B nih. Harusnya cos C ya. Cos C tambah sin B ya. Atau cos B. Cos B ditambah sin C ya. Nah, gitu. Cos B tambah sin C harusnya. Jadi di sini adalah B-nya, di sini C-nya. Ini harus cari dulu berarti nih, berapa nih pakai Pitagoras, nanti dapetnya 2. Cari pakai Pitagoras ya, ngerjainnya ya. Cos B berarti arahnya di B. Sisi depan samping sudut dibagi miring, berarti setengah. Ya, sin C berarti dia adalah depannya sudut ya, berarti 1/akar 3 ya. 1/2 juga ya, 1/2 ya. Oh, berarti angkanya enak nih. Setengah tambah setengah 1 angkanya ya hasilnya. Oke, ini yang kaitannya dengan yang PG. Sebentar, saya selesaikan dulu di sini ya. Kita